sobat, bertemu lagi dengan saya. Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk bersama-sama melalui masa krisis pandemi ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang payudara. Ya, Anda ingat beberapa waktu yang lalu Anda bisa mengenali topik tentang ginekomastia, payudara besar pada laki-laki. Tapi kali ini saya terpicu untuk mengangkat kembali masalah yang telah puluhan tahun ada di negeri kita ini, yaitu suntik payudara dengan menggunakan bahan cair atau gel. Belum lama saya menemui seorang pasien yang dalam keadaan sangat menderita dan depresif oleh karena ada penyesalan besar setelah menerima suntikan payudara, yaitu dengan menggunakan bahan gel. Bahan gel tidak lain juga adalah bahan cairan. Kira-kira sudah berlangsung beberapa dekade, setidaknya dalam 20 tahun terakhir, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia atau yang dikenal sebagai PERAPI cukup agresif di dalam memberikan kampanye untuk menyadarkan kita semua bahwa menerima jasa layanan suntikan untuk membesarkan payudara bukanlah cara yang benar. Ada cukup banyak yang ada di masyarakat, perempuan-perempuan yang menjadi korban suntik silikon cair. Walaupun silikon bukan satu-satunya, tetapi dia yang paling sering digunakan. Nah, saya melihat pada seorang pasien yang memiliki kesadaran bagus, bukan hanya secara sosial ekonomi di tingkat menengah atas, tetapi juga tahu persis bahwa tidak benar memasukkan silikon cair ke dalam payudara untuk tujuan membesarkan payudara. Apa yang dia kerjakan ternyata belum sampai pada kesadaran ideal untuk benar-benar menerima jasa medis untuk bisa mendapatkan keinginan yang diharapkan, yaitu memperoleh volume payudara yang lebih besar dan tentu saja dengan bentuk yang lebih cantik. Ibu ini bercerita, "Dokter, ini bukan silikon, ini HA." Ya, apa yang dimaksud oleh sang ibu adalah hyaluronic acid atau asam hyaluronat yang secara medis dapat dikategorikan sebagai bahan yang baik dan aman untuk tubuh, sama seperti silikon. Tetapi keduanya tentu saja haruslah yang berderajat medis, sesuai dengan produksi yang ditujukan untuk kepentingan medis. Kalau tidak untuk kepentingan medis, maka Anda bisa mengenali satu hal yang paling jelas adalah Anda tidak mendapatkan layanan dari dokter. Nah, saya khawatir juga kalau Anda menerima layanan seperti itu juga karena alasan yang lain. Tidak hanya karena alasan takut menjalani operasi, tidak hanya karena alasan soal terayu, terbawa, perbincangan dalam grup pertemanan, atau terbujuk, lebih tepatnya tertipu oleh pemberi jasa yang pada umumnya bukanlah pemberi jasa yang legal, yang resmi. Dan bahkan layanan diberikan dengan cara datang dari rumah ke rumah atau menemui sang pemberi layanan di hotel bersama-sama dengan kelompok teman-teman atau kelompok grup tertentu, sosialita. Yang satu penting untuk dikenali, harganya, biaya yang saya maksud pada umumnya dikenali sebagai bersahabat. Lalu apa akibat setelah cairan gel dimasukkan ke dalam tubuh? Silikon ataupun cairan-cairan yang lain. Bisa saja baik-baik saja,
Karena memang ada kasus ketika orang sudah menerima suntikan tidak mengalami masalah secara fisik, tidak mengalami gangguan nyata sampai puluhan tahun. Karena pada dasarnya kalau saya ambil contoh silikon ini adalah bahan yang memang diterima oleh tubuh. Tetapi itu hanya soal keberuntungan. Karena masalah yang lain dapat dipastikan ada ketika sang perempuan, si ibu, memastikan bahwa payudaranya tidak baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Terdapat benjolan-benjolan, gumpalan-gumpalan yang dapat diraba di dalam payudara dengan sangat jelas. Jadi dengan bahasa sederhana, teraba seperti berbatu-batu. Akibat yang lain adalah bila Anda tidak beruntung terjadi infeksi. Infeksi ini begitu hebatnya sehingga mengakibatkan peradangan pada payudara, merah di seluruh payudara, dan tidak lama akan menjadi abses, yaitu terjadi penumpukan nanah. Bahkan tidak hanya pada satu lokasi, bisa di beberapa lokasi pada satu payudara. Dan itu membutuhkan pertolongan segera agar tidak terjadi infeksi yang lebih hebat dan mengakibatkan gangguan seluruh tubuh sehingga orang harus sakit berat. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kalau sudah terjadi penumpukan nanah, harus dikeluarkan dengan segera nanah itu dan menerima pengobatan untuk mematikan kuman yang menjadi penyebab infeksi. Sisi yang lain atau hal lain yang dapat saya pastikan mengganggu adalah kesulitan untuk deteksi dini kanker payudara. Apa yang terjadi pada pemberian suntikan yang ragam cairannya bisa berbeda-beda itu adalah pada pemeriksaan pencitraan dengan ultrasound atau yang lebih jelas dengan mamografi pakai sinar ronsen atau juga dengan MRI, maka payudara itu akan dipenuhi dengan bola-bola salju yang tidak beraturan yang ada di seluruh lapangan payudara yang membuat dokter akan sulit mendeteksi adanya kanker, tumor pada payudara oleh karena diganggu oleh gambaran salju, bola-bola salju yang ada pada lapangan payudara akibat keberadaan gel yang disuntikkan itu. Praktis ketika mereka sudah menyadari akan bahaya yang mengancam masa depan kehidupan perempuan yang dipastikan perlu melakukan deteksi dini kanker payudara, akan disertai dengan penyesalan hebat. Sehingga dampak psikologisnya juga besar akibat akan ada kekhawatiran berkepanjangan. Bagaimana harus menyikapi kondisi yang sudah terlanjur disuntik? Maka tidak mudah. Tentu saja apa yang dikerjakan adalah pengawasan secara berkala, pemeriksaan secara berkala, agar bila terjadi perubahan oleh seorang spesialis radiologi atau juga oleh seorang spesialis bedah atau dokter yang dapat mendeteksi perbedaan dari waktu ke waktu, maka kekhawatiran, kewaspadaan dapat ditingkatkan untuk bisa dilakukan pemeriksaan lebih detail, lebih rinci apakah muncul benjolan yang dikhawatirkan adalah kanker payudara. Pengobatan tentu saja dapat dilakukan. Sayangnya memang bukan berita gembira untuk mereka yang sudah menerima suntikan yang tidak benar ini. Anda perlu menjalani pembuangan isi payudara. Jadi seluruh komponen jaringan yang ada dalam payudara harus dibuang. Tidak semuanya bisa menerima kondisi ini, oleh karena konsekuensinya akan disertai dengan operasi untuk merekonstruksi kembali payudara. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau dibuang? Ya, tentu saja sepanjang hidupnya harus mengikuti evaluasi secara rutin. Setidaknya anjuran yang dapat saya sampaikan adalah secara berkala setahun atau maksimal 2 tahun dilakukan pemeriksaan secara bergantian
antara pemeriksaan mamografi dan MRI, atau paling minimal adalah MRI untuk payudara dikerjakan setiap 2 tahun sekali untuk memonitor apa yang terjadi pada kelenjar payudara. Sobat sekalian, dari semua cerita yang tidak enak itu, saya ingin menitipkan satu pesan. Tidak ada tawar-menawar bagi layanan yang berkedok medis untuk memberikan suntikan ke dalam payudara untuk membesarkan payudara. Sebetulnya hal yang senada juga sama, yaitu tawaran tidak benar untuk membesarkan bokong dengan suntikan payudara, bahkan untuk membesarkan alat kelamin. Khususnya yang masih terus terjadi adalah suntikan ke dalam penis untuk membesarkan alat kelamin laki-laki. Pesan ini bukan pesan yang dapat Anda sepelekan, karena kalau ada kerabat Anda yang sudah harus menerima kenyataan terburu, terlanjur disuntik, penyesalan sepanjang waktu. Dengan demikian, sebarkan, luaskan, hindari layanan untuk menambah nilai cantik, nilai gagah, nilai ganteng, nilai keperkasaan dengan menghindari tawaran suntik-suntik, bahan-bahan yang langsung disuntikkan ke dalam tubuh kita. Kita ketemu pada kesempatan mendatang. Selalu jaga kesehatan Anda dan keluarga.